Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus kita yang menjaga kita semua dan kasih Tuhan itu tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Amin. Saya mau undang kita sama-sama nyanyikan lagu ini yang berjudul Engkau Baik. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesusku. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening
worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship Your holy name.
dikasihi Tuhan, di mana saja kalian berada, salam dalam kasih-Nya, Shalom. Bulan Mei adalah bulan yang memiliki arti bagi gereja dan saya pribadi. Tepatnya tanggal 22 Mei tahun 1998, 22 tahun yang lalu, saya ditabiskan sebagai pendeta untuk mengembalakan gereja Agape di mana kalian menjadi bagian di dalamnya. Sebelum gereja Agape terbentuk, kami mengawali dengan persekutuan yang disebut Indonesian Fellowship di bawah International Congregation Wesley Mission. Dan di saat itu, tepatnya pada tahun 1996, salah satu kegiatan kami adalah camping dengan mengadakan campfire atau api unggun. Berbicara tentang api unggun, di mana kayu diletakkan sedemikian rupa, dekat satu dengan yang lain, dan dibakar bersama, sehingga mampu memberikan kobaran yang luar biasa, sehingga dapat menghangatkan tubuh di malam hari. Terbayang pada waktu itu, jika kayu-kayu tersebut dipisahkan dari unggakan kayu, mampukah kayu yang terpisah tersebut untuk tetap dapat menghasilkan kobaran api seperti sebelumnya? Dalam pengalaman saya, jika terpisah, maka sulit bagi kayu untuk tetap dapat memberikan kobaran api, bahkan mudah untuk padam. Inilah situasi yang kita hadapi pada saat ini, wabah COVID-19. Kita dipisahkan dari persekutuan-persekutuan, dan inilah yang memudahkan bagi kita, tiap pribadi, untuk luntur dalam semangat, bahkan menurun dalam iman. Dan pada kesempatan ini, saya ingin memberikan topik secara khusus kepada jemaat, yaitu pertahankan iman dalam Kristus. Dan firman Tuhan saya ambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai ke 36. Dan saya ingin membacakan Ibrani 10 ayat yang ke-23 sampai ke-25, dan sisanya nanti engkau baca sendiri, pribadi demi pribadi. Saya akan membacakan Ibrani 10 ayat yang ke-23 sampai ke-25, dan firman Tuhan berkata sebagai berikut. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami, biarlah Engkau yang akan memberikan pengertian yang baru dalam kehidupan ini ya Bapa. Kami ingin membuka hati kami. Biarlah kuasa Roh Kudus yang akan memberikan penjelasan dan pernyataan, sehingga kami mengetahui akan apa yang perlu kami lakukan di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Khususnya di masa-masa sulit seperti ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa berbicara di dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan akan penulis Ibrani, di mana penulis Ibrani memberikan suatu pernyataan, dan dinyatakan begini saudara, dalam ayat yang ke-35, dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Lalu kemudian
Penulis Ibrani juga memberikan pernyataan dalam ayat yang ke-38. Dikatakan begini, jemaat, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tegasnya jemaat yang dikasihi Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Supaya kita ini hidup oleh iman. Itu adalah kehendak Tuhan. Supaya kita ini tidak mengundurkan diri, tidak mundur. Tetapi malah kita makin lama makin indah, makin lama makin meningkat dalam iman kita. Dan itulah yang membuat Tuhan berkenan di dalam kehidupan ini. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-35, karena besar upah yang menantikannya. Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Dan di antara lainnya, janji Tuhan berbicara tentang keselamatan. Di mana nanti pada suatu saat kita akan bertemu dengan Tuhan di dalam kerajaannya, yaitu di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita perhatikan supaya kita dapat mempertahankan iman ini? Tentunya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sesuai dengan perikop yang kita baca pada saat ini. Poin yang pertama, saudara, apa yang ingin saya nyatakan, marilah kita berharap hanya pada Tuhan. Berharaplah hanya pada Tuhan. Ayat yang berikutnya memberikan satu pernyataan, saudara. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Itu ada di dalam ayat yang ke-23, saudara. Berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan. Dan saudara, berbicara tentang pengharapan. Mau tidak mau, pengharapan ada hubungannya dengan iman kita, saudara. Maka dari sebab itu, penulis Ibrani juga memberikan pernyataan tentang iman. Apa sih sebenarnya iman itu? Dia mengatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam arti kata, kita berharap. Walaupun belum terbukti, tetapi kita mempunyai harapan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan dinyatakan di sini, saudara, bahwa Tuhan yang berjanji itulah Tuhan yang setia. Kita harus mempercayai Dia. Kita harus mempunyai suatu iman bahwa apa yang dijanjikan itu akan terjadi di dalam kehidupan. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana sebenarnya untuk bisa memperoleh janji Tuhan itu? Bagaimana supaya kita ini bisa memperoleh janji Tuhan? Di dalam perikop ini, penulis Ibrani memberikan juga pernyataan, saudara, ada di dalam ayat yang ke-36, di mana penulis Ibrani berkata sebagai berikut, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya ingin membagi dalam 3 bagian dalam ayat ini, saudara. Yang pertama dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan. Jangan berputus asa, terus-menerus bertekunlah di dalam Tuhan. Lalu kemudian dikatakan, sesudah kamu melakukan kehendak Allah, baru kemudian kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dari ayat ini, kita bisa mengetahui bahwa ternyata, saudara, untuk mendapatkan janji Tuhan, itu ternyata mempunyai syarat. Ada kondisinya. Dan di sini dikatakan, setelah kamu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan jemaat, timbul kini hal yang perlu kita pertimbangkan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ini yang perlu kita perhatikan, saudara. Saat ini adalah saat yang dikatakan kita tidak bisa mengeluh. Kita tidak mempunyai waktu. Kita tidak perlu pergi bekerja. Travel time kita berkurang. Kita ada di rumah. Kita mempunyai banyak waktu untuk melakukan hal-hal. Tidak bisa pergi bertamu ke tempat yang lain. Tidak bisa melakukan banyak kegiatan.
maka inilah kesempatan bagi kita untuk diam, duduk bersama dengan Tuhan. Mendengarkan, membaca firman Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan. Dan jemaat, inilah hal yang perlu kita perhatikan. Mendengarkan, membaca, merenungkan. Karena apa, saudara? Karena ternyata Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pada waktu itu memang kita tidak mempunyai, orang Israel tidak mempunyai Alkitab. Mereka hanya mendengar. Tetapi kini kita memiliki Alkitab. Sehingga kita tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kita juga bisa membaca. Tetapi yang jelas, Alkitab memberikan suatu pernyataan lewat Rasul Paulus bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari gunakan waktumu dengan sebaik-baiknya untuk mendengarkan, untuk membaca, dan untuk merenungkan. Poin yang kedua, apa yang ingin saya nyatakan, setelah kita berharap hanya pada Tuhan, mari kita masuk pada poin yang kedua, kita harus hidup dalam kasih dan perbuatan baik. Dikatakan dalam ayat yang ke-24, saudara, mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ada dua hal yang sangat penting, kasih dan pekerjaan baik. Kasih, di dalam Alkitab kita mengetahui dengan jelas bahwa itu merupakan perintah dari Tuhan. Perintah yang utama mengasihi Tuhan, perintah yang kedua dikatakan, dan hukum yang kedua dikatakan di dalam Matius 22 ayat yang ke-39, kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia. Itu adalah hukum yang kedua. Tuhan menghendaki supaya kita mampu mengasihi sesama kita. Demikian juga dalam hal pekerjaan baik, saudara. Pekerjaan baik, Rasul Paulus juga berkata kepada jemaat di Efesus, ada di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, di mana Rasul Paulus dengan tegas berkata, kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Dan karena itu, kita ini diciptakan untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat, kasih dan perbuatan baik, kedua-duanya merupakan tindakan, merupakan perbuatan yang harus kita lakukan. Maka dari sebab itu, betapa pentingnya penulis Ibrani memberikan suatu gambaran adalah hal yang sangat penting supaya janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Supaya kita bisa melakukan tindakan, mengasihi sesama kita, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan situasi, kondisi pada saat ini, di mana adanya larangan-larangan sehingga kita tidak bisa berkumpul bersama, sehingga kita tidak bisa berfellowship bersama. Nah, ini adalah sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan. Karena mau tidak mau, Tuhan tetap menghendaki supaya kasih dan perbuatan baik tetap ada di dalam kehidupan. Kita ada di mana saja kita berada pada saat ini, tetap ada orang yang ada di sekitar kita. Engkau yang sudah berkeluarga, engkau akan bersama dengan keluargamu. Engkau yang belum berkeluarga, engkau ada bersama dengan teman-temanmu di dalam satu rumah. Dan itu masih diizinkan kita berkumpul bersama. Walaupun orang-orang yang dari luar tidak diizinkan, tetapi kita memiliki orang-orang dalam, di mana kita bisa melakukan kasih, di mana kita juga bisa melakukan perbuatan baik. Dan ini sebenarnya
kemudian mengingatkan saya, di mana Tuhan mengingatkan dan memberikan kesempatan bagi kita. Dinyatakan dalam Lukas 1 ayat yang ke-17, saudara. Di mana dikatakan hati bapak-bapak supaya kembali kepada anak-anaknya dan sebaliknya. Demikian juga orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan supaya melihat, supaya kembali kepada orang-orang yang benar. Jemaat, ini adalah suatu hal yang tidak boleh kita abaikan. Ini adalah sesuatu hal yang jangan kita kemudian mengatakan kita tidak bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan. Ternyata Tuhan memberikan kesempatan yang harus kita gunakan setiap kesempatan itu. Tetapi jemaat, saya berharap semoga restriction ini, semoga larangan ini akan segera berakhir. Dan oleh sebab itu, marilah kita menyiapkan diri, yaitu kembali kepada Alkitab pada akhir daripada larangan-larangan yang ada ini. Apa yang harus kita lakukan? Mau tidak mau, Alkitab adalah Alkitab yang benar. Pernyataan Tuhan adalah pernyataan yang benar. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ada beberapa orang yang bertanya dengan saya, apakah mungkin setelah selesainya daripada coronavirus ini, karena orang sudah terbiasa tidak pergi ke gereja, mendengarkan online, apa mungkin mereka kemudian akan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak seharusnya dilakukan ini? Jemaat, saya ingin mengatakan, Tuhan adalah Tuhan yang benar. Firman-Nya ya dan amin. Mari kita mentaati firman Tuhan. Jangan kita berpikir setelah selesai daripada coronavirus ini kita akan tinggal di rumah, bisa online terus-menerus. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, berpeganglah kepada firman Tuhan, berpeganglah kepada kebenaran. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan ingat jemaat, ternyata Rasul Yakobus memberikan suatu pernyataan. Iman itu harus disertai oleh perbuatan. Karena kalau iman itu tidak disertai oleh perbuatan, dinyatakan pada hakikatnya adalah mati. Jangan izinkan iman kita menurun dan mati. Siapkan dirimu untuk kembali bersekutu di dalam nama Tuhan. Poin berikutnya, yaitu poin yang ketiga, saya ingin memberikan suatu pernyataan, yaitu apa? Berikanlah nasihat dan dorongan. Dikatakan dalam ayat yang ke-25, ayat yang ke-25 memberikan satu pernyataan sebagai berikut jemaat. Marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya tertarik dan saya ingin menggarisbawahi bahwa ini adalah permintaan supaya kita benar-benar melakukannya, bahkan makin giat melakukannya, karena hari Tuhan makin dekat. Mari kita memberikan dorongan, mari kita memberikan nasihat satu dengan yang lain. Mengingat waktu kita ini sangat terbatas. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan makin dekat. Tanda-tanda memberikan suatu pernyataan, makin dekatlah kedatangan Tuhan itu. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tidak ada satupun yang mengetahui jemaat. Tetapi mari kita senantiasa menggunakan setiap kesempatan. Jangan menunda, jangan mengabaikan. Tetapi gunakan setiap kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik itu. Dan kau ingat, ternyata memberi nasihat merupakan hal yang sangat penting. Karena apa jemaat? Karena kita perlu memberikan nasihat dengan dua pandangan yang ingin saya nyatakan pada saat ini. Yang pertama saudara, karena Tuhan itu mencintai seluruh dunia ini. Tuhan itu mencintai semua manusia.
Tuhan mencintai engkau. Ya, pasti Tuhan mencintai engkau. Tetapi Tuhan juga mencintai pasangan hidupmu. Tuhan mencintai anak-anakmu. Tuhan mencintai orang tuamu. Tuhan mencintai saudara-saudaramu. Bahkan setiap orang yang ada di sekitarmu, Tuhan mencintainya. Dan dia memberikan suatu pernyataan. Ia, yaitu Tuhan, menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Supaya mereka berbalik dan bertobat. Dan yang kedua, tugas kita sebagai pengikut Kristus sama dengan tugas yang Tuhan berikan kepada Nabi Yeskiel untuk menjadi penjaga. Dikatakan apa? Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Saudara, itulah pernyataan Tuhan. Kita perlu memberikan nasihat. Terjemahan lain berkata, engkau tidak menasihati dia. Kita perlu memberikan nasihat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang tetap hidup di dalam dosanya. Jemaat, saya ingin segera mengakhirin, dan izinkan saya akan melihat apa yang dinyatakan oleh Rasul Yudas. Di mana Rasul Yudas memberikan suatu pernyataan. Bagi engkau yang belum mengetahui siapa Rasul Yudas ini, Rasul Yudas itu adalah saudara daripada Yakobus. Rasul Yudas memberikan suatu pernyataan, dia mengatakan begini, aku terdorong untuk menulis ini kepada kamu. Dan menasihati kamu, tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan. Pernyataan nasihat daripada Rasul Yudas supaya kita tetap berjuang untuk mempertahankan iman itu. Dan memang benar, saudara, iman itu perlu perjuangan untuk dipertahankan. Kita harus mempertahankan. Kita harus berjuang. Kalau dapat saya katakan, iman timbul dari pendengaran. Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Tetapi saudara, ternyata tidak mudah bagi kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena iblis ingin mengambil firman yang kita dengar. Ada dalam Matius 13 ayat yang ke-19, saudara, bahwa iblis itu datang ingin mengambil benih yang ditaburkan. Lalu kemudian untuk melakukan apa yang firman Tuhan, melakukan menjadi pelaku firman Tuhan, itu pun juga sulit. Kita harus berjuang untuk melakukannya. Karena apa? Karena ternyata kedagingan kita ini, keinginan daging, dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, keinginan daging kita berbeda daripada keinginan roh. Ada pertentangan antara daging dan roh itu. Dan yang kemudian, saudara, di saat kita melakukan, di saat kita ingin meningkatkan iman kita, kita menghadapi ujian-ujian, saudara. Ini pun juga dinyatakan oleh Rasul Petrus, saudara, di mana Rasul Petrus berkata, berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Mengapa kita harus mengalami duka cita dengan berbagai pencobaan itu? Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan. Mari kita pertahankan iman kita. Kita akan masuk ke dalam poin yang paling akhir, yaitu adalah konklusinya. Ada 3 hal yang perlu kau perhatikan. Berharaplah hanya pada Tuhan, hiduplah dalam kasih dan perbuatan baik, berikanlah nasihat dan dorongan. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang menjadi pusat daripada segala-galanya, Engkau adalah andalan kami. Kami mohon ya Bapa, bila apa yang kami dengar, Engkau boleh menyempurnakannya. Bila benih yang ada di dalam hati kami, Tuhan boleh menumbuhkannya ya Bapa. Tuhan, berikan kemampuan bagi kami. Kami mau berkenan di hadapan-Mu. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Dan bila kami makin bagi iman kami makin hari makin indah di hadapan-Mu ya Bapa. Tidak turun
tetapi makin naik dan naik. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Saudara, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita diam sejenak. Bapa, kami ingin menyatukan hati pada saat ini. Kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu ya Bapa, di mana saja mereka berada. Bila Engkau yang akan menjaga, Engkau akan melindungi, Engkau akan menjauhkan daripada segala hal yang tidak baik ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk masalah-masalah, kami ingin berdoa untuk penyakit-penyakit. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan yang maha besar, tangan yang maha kuasa. Kami juga yang berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk tim-tim yang ada di garis depan untuk menangani masalah coronavirus ini ya Bapak. Bila Tuhan boleh menjaga, melindungi, bahkan keluarga mereka pun juga Kau jaga dan Kau lindungi ya Bapak. Bila para ahli-ahli diberikan juga kepandian dari Tuhan, diberikan kuasa dan hikmat yang berasal dari Tuhan untuk dapat menangani masalah ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah Australia, pemerintah Indonesia, dan juga dari negara-negara lain ya Bapak. Bila mereka juga diberikan kuasa dan hikmat yang berasal dari Tuhan, khususnya di masa-masa sulit ini ya Bapak. Bila mereka juga senantiasa memperhatikan akan kesejahteraan bangsa. Kami ingin berdoa untuk keluarga kami, papa mama kami, suami istri, anak-anak, di mana saja mereka berada. Bahkan saudara-saudara kami yang lain, teman-teman kami ya Tuhan. Kau jaga mereka, Kau lindungi mereka, Kau berikan kebahagiaan ya Bapak. Kami ingin berdoa untuk gereja-gereja di mana saja mereka berada ya Tuhan. Tuhan, Kau pakai gereja-gerejamu sebagai penyalur daripada berkat-Mu ya Bapa. Biarlah dunia melihat terang dan garam dunia. Biarlah mereka kemudian memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat, angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih agape, kasih tanpa pamrih. Katakan amin.
light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Hey, hallelujah. We worship you.